Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Sayyidina Muhammadin Murtadha sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi li baitihi wa jiranihi al-kiram sulihim wa buhihim baghana Allah Ta'ala yaqtahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid-din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa yaghfiru lana wa li abaina wa ummahatina wa masyayikhina fid-din. Dan Allah Ta'ala yataghashshahum bir-rahmah wa yuhibbuhum bil-maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'in alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nabahatihim bid-din wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wa liwalidina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'alaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya, kitabnya hijau halaman 42. Nah, kitabnya hijau. Kitabnya hijau tapi halamannya halaman 42. Kita mulai dari kalimat faqad alimta. Nurusin yang kemarin, nurusin. Longkar kalian. Longkar berapa menit? Kalau dibacanya runtut, kalau baca runtut lama. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad alimta annal Qur'anal 'azima aslul 'ulumi wa ma'danuha wa majma'uha wa mawqinuha. Qala Allah Ta'ala li nabiyyihi 'alaihi salatu wassalam wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. Faqad alimta, dan sungguh engkau telah meyakini, Al Qur'an al-azima aslul ulumi wa ma'danuha, karena bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah asal dari segala ilmu, dan Al-Quran juga adalah sumber dari segala ilmu. Ma'dan, majma' mungkin maknanya sama, sumber segala ilmu. Yakin gak kalau itu Al-Quran sumber segala ilmu? Yakin kan ya? Hatta ilmu-ilmu yang menurut kita dan diklaim oleh para ulama sebagai ilmu sesat misalnya, tetap sumbernya Al-Quran. Ilmu sihir itu bisa jadi sumbernya Al-Quran, cuman kita nggak bisa makainya aja. Kalau bisa kita pakai dan kita paham, bisa jadi kita sering pakai itu, makanya kemudian Allah sembunyiin dari kita. Yang paling banyak pakai PRW itu ilmu pelet. Makanya dia pilihnya nggak ada orang deket. Kalau jauh, dengan orang dekat tuh nggak pakai di pelet. Kalau jauh, pakai
ingetin aja. Bacanya dulu apa namanya? Bacanya apa namanya dulu ya? Kun fayakun. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Habis orang lagi uben mulut. Sumber segala ilmu Al-Quran itu kita harus yakin sumber segala ilmu. Ma nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kecuali Al-Quran itu akan menjadi obat. Yakin nggak kalau Al-Quran itu bakal menjadi obat dari segala penyakit? Yakin. Sebab persoalan kita kadang-kadang nggak yakin itu doang. Kita tahu nggak apa khasiatnya alam taro? Tahu nggak khasiatnya alam taro? Tahu nggak khasiatnya apa tuh yang dikit ayatnya? Al-Abtar, surah Al-Abtar. Inna a'tainaka al-kautsar. Tahu nggak khasiatnya lihila fi Quraisy? Kapan kita nggak pernah tahu? Karena kita jarang pakai, kemudian itu buat obat. Kata saya punya guru, Allah yarham Kiai Moroni, kalau ente sekedar sakit perut bukan karena lapar, yang kalau lapar mau wortel. Sakit perut yang sakit perut ada mulanya. Jangan panjang itu jika apa-apa, baca katanya ayat alam taro. Satu sisi alam taro itu bisa ngobatin penyakit perut kita karena emah dan karena apa, dan di sisi lain alam taro itu bisa bidik orang sampai mati. Dia kalau ngamalin nih, orang yang sekali pukul pakai tangan kita sekali mati juga amalannya alam taro. Ada alamnya. Begitu juga lihila fi Quraisyin, itu lihila Quraisyin katanya sebagai penyanggah dari ilmu sihir. Saya dapat ijazah itu dari Abuya Bustami Kisantri. Ada pernah main Abuya Bustami ya, di kulit-kulit orang kulit. Lihila tidak banyak-banyak baca lihila aja sebentar 11 kali, insya Allah ilmu sihir bakal masuk ente. Begitu ngomongnya. Istilah ijazah nih, kalau rumah mahal ini, kalau rumah mahal. Ya mau kagak mau kakak gue. Ada ke rumah mah. Kakak susu putih sama anggur yang hidupnya banget. Pada kita kudu dijimplang oh ini. Ya, kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, makanya kemudian kita nggak yakin bahwa Al-Quran itu sesungguhnya sumber segala ilmu dan sumber segala obat dari berbagai macam penyakit kita. Tahu nggak penyakit pala obatnya apa? Taunya aspirin. Taunya Motreton sama aspirin. Ke rumah itu mas. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, "Wa nazzalna 'alaikal Qur'ana litibyanan likulli syai'." Dan kami turunkan kepadamu wahai Rasul akan Al-Qur'an, Alkitab itu Al-Qur'an. Tujuannya buat apa? Tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelasan bagi tiap-tiap sesuatu, wahudan dan juga petunjuk, warahmatan dan rahmat, wa busyra lil muslimin dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Allah juga berfirman, ma faratna, ini yakin nih, ma faratna fil kitabi min syai', dan kami tidak pernah lalai, kami tidak pernah tinggalkan di dalam Al-Quran itu. Artinya apapun sesungguhnya problem yang ada di dunia ini, Al-Quran pasti kasih solusi. Makanya kemudian kenapa kita tidak pernah pakai itu sebagai obat dari segala penyakit, tidak pernah kita pakai sebagai solusi dari berbagai macam persoalan, karena kita tidak tahu dan tidak paham. Karena kita tidak tahu dan tidak paham. Bagaimana memahaminya? Ngaji.
Gajinya sama siapa? Guru-guru tahu sudah Gus Baha no ngaji. Yang YouTube-nya Gus Baha. Ya. Walaupun bahasa kadang-kadang punya kita puyeng. Kebanyakan ikononya. Tapi dikit-dikit insya Allah kita paham ngaji. Walaupun kita nggak sempat mengaruhkan, kita ngaji dengan beliau dengan channel-channel yang beliau punya. Itu luar biasa penjelasan beliau terhadap Al-Quran terkait dengan syifaan di kulli syai'. Kalau syifaan kalimat apa? Menunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Oleh karenanya kemudian karena kita nggak pernah tahu, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad melanjutkan dengan ungkapan فَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يُرَتِّلُهُ وَلَا يَتَدَبَّرُهُ وَلَا يَفْهَمُ فِيهِ وَرَأَيْتَهُ يَحْضُرُ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ وَهُوَ يَلْهُو وَيَلْغُو فَلَا تَشُكَّنَّ فِي أَنَّهُ غَافِلٌ مَحْجُوبٌ نَعُوذُ بِاللَّهِ مَصْرُوفٌ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ وَقَدْ حَلَّ بِهِ مِنَ اللَّهِ مُقْتٌ وَسُخْطٌ وَقَدْ أَقْفَلَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. فَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ, kalau ente ngelihat ada seorang yaqra'ul Qur'an, dia baca Quran. Baca Qur'annya wala yurattiluhu, baca Qur'annya serampangan, tidak berdasarkan tartilnya, tidak berdasarkan tajwidnya, tidak berdasarkan ilmu-ilmu Al-Qur'annya. Bukan cuma itu, wala yatadabbaruhu, dia juga enggak memikirkan maknanya. Wala yafhamu bihi, dan juga enggak memahami apa yang dia baca. Wa ra'aituhu yahduru 'inda tilawatihi, dan sesungguhnya engkau lihat ia hadir ketika membaca. Wa huwa yalhu wa yalghu, itu orang main-main, baca Al-Quran yang main-main. Padahal bisa jadi sesungguhnya baca Al-Quran yang enak suaranya, bahkan nguing-nguingnya ada, tetapi tidak berdasarkan tartil, tidak berdasarkan tajwid yang diajarkan berdasarkan hukum-hukum Al-Quranul Karim. Juga nggak paham isinya. Bukan cuma sekedar nggak paham, dia juga nggak mikirin, karena memang nggak paham kemudian nggak mikirin apa yang dia baca. Maka kata beliau, wala tasyukkanna fi annahu ghafilun mahjub, maka jangan pernah engkau ragu untuk mencap orang ini bahwa orang ini adalah ghafil, orang yang lalai, mahjubun, tertutup dia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang baca, kita lihat yang baca. Bagaimana? Jangan lantas kita punya pikiran begini, kalau baca Al-Quran itu kita nggak pikirin, tidak kita baca secara tartil aja kayak begitu, mendingan gua kali baca kali ya, mendingan gua kagak baca. Itu pola pikir keblinder namanya itu mah. Nah kalau orang baca aja, baca kemudian dia nggak pikirin isinya, dia nggak pahami maknanya, udah kayak begitu, apa namanya, ancaman Allah. Bagaimana kemudian bagi orang yang nggak pernah buka dan nggak pernah baca? Baik, kemudian ada tip yang pernah disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Nopal Mahmud, dalam sebuah ta'lim ini. Saya yakin sebagian kita ada yang baca Al-Quran cuma timbang baca, timbang kenal huruf. Bukan cuma sekedar gak kenal maknanya dan gak paham maknanya dan gak paham artinya. Bisa jadi ada yang dari kita ada yang baca cuma sekedar huruf, sementara tajwidnya bisa jadi abang-abangan. Makharijul hurufnya susah, dan apapun yang terkait dengan Al-Quran kita bisa. Sementara kita pengen banget baca Quran. Sementara ada kalimat begini di dalam ilmu tajwid, orang yang membaca Al-Quranul Karim tidak disertai dengan ilmu tajwidnya, faqad asimu, maka mereka dianggap orang yang telah melakukan dosa. Mereka telah berdosa ketika membaca Al-Quran tidak disertai dengan ilmu tajwid yang memadai, makharijul huruf yang memadai, maka kemudian mereka dicap orang yang sedang melakukan dosa. Nah,
Kita bagaimana sekarang? Kita pengen banget baca Quran. Sementara kita tidak paham Al-Quran itu berdasarkan tajwidnya. Makharijul huruf kita masih ambak-ambakan. Apa kita kemudian masih terus-terusan dibayangi dengan dosa? Padahal kita pengen nyari pahala dengan baca Quran. Jadi kata beliau, Ki Haji Bapak Mahmud begini, kalau kita cuma tidak bisa baca tanpa tahu tajwidnya, tanpa tahu maknanya, tanpa bisa memikirkan apa isinya, maka niatkan dalam hati, walaupun kita baca, kita niatnya belajar. Kita niatnya belajar baca Quran. Namanya orang belajar, salah-salah dikit masih dimaklumi. Jangan kita niatin baca Quran qiraatul Qur'ani mahdud. Jangan kita niatkan baca Quran semata-mata baca Quran. Kalau kita niatkan semata-mata baca Quran, sementara tajwid kita masih ambak-ambakan, maka sesungguhnya walaupun niatan kita pengen nyari pahala, maka sesungguhnya kita dicap sebagai orang yang sedang melakukan dosa. Niatin belajar. Cuma soalannya kemudian sampai kapan kita niatan belajar di Tobaka? Masa kita kira baca Quran, kita kira buayanya baca Quran, kita mau belajar mulu, lah kapan kita jadi pemain? Lah kapan kita ikut kompetisi, masa trenan mulu? Kita kan kayaknya kita naik tingkatan, kita ikut kompetisi, setelah itu kita juara, jangan trenan mulu, trenan. Masalah itu hadronya udah melanglang, awalnya trenan ya. Jadi kita mau kayak begitu. Ya sekarang nggak apa-apa lah, karena kita masih dalam tahap belajar. Kita niatkan ketika kita baca Al-Quran, karena kita yakin dan kita tahu bahwa kita masih banyak salah dalam bacaan Al-Quran. Yakin ketika baca Al-Quran niatannya adalah belajar supaya kesalahan kita masih ditolerir oleh Allah. Sebab kalau itu niatan kita qiraatul Qur'ani mahdud, baca Al-Quran memang semata-mata baca Al-Quran, tidak berdasarkan ilmu dan kajian tajwid yang memadai, maka mohon maaf, kita niatan pengen nyari pahala, tapi ternyata sesungguhnya kita dicap sudah melakukan dosa. Faqad asimu kalimatnya jelas. Ini modelnya kayak begini. Jadi kalau kita lihat kemudian ada orang baca Al-Quran, dia tidak tartil baca Al-Quran, jangan kan selain tidak tartil, dia tidak memikirkan maknanya, tidak pahami maknanya, sementara dia main-main baca Al-Qurannya, maka ente jangan pernah ragu-ragu bahwa orang itu harus dicap sebagai orang yang dhafil, yang mahjub, orang yang lalai dan terhalangi dari rahmat Allah. Masrufun an ayatillah, dia akan dipalingkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling parah adalah faqad halal bihi minallahi buktun wa suhtun. Halal bagi Allah buat orang ini adalah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, coba ya, kita baca Quran, kita baca ayat-ayat Allah, tetapi mendapatkan murka Allah. Siapa yang mau? Kita baca Al-Quran tetapi yang kita dapat adalah murka. Bagaimana ketika kita baca surat dari kekasih-kekasih kita, kemudian kita baca, kita ditampangin. Luar biasa. Gak enakin. Waqad aqfalallahu ala qalbi, dan sungguh Allah telah menggembok orang ini ala qalbi, di atas hatinya. Qafal itu gembok, makanya ada imam namanya qafal, ya, ada imam qafal shogir, ada imam qafal kabir. Itu sesungguhnya julukan qafal itu, karena selain beliau ulama, kerjaan beliau sehari-hari tukang kunci, tukang gembok. Bayangin aja tukang gembok jadi ulama. Kita yang tiap hari ngajar belum mereka gembok, tukang gembok jadi ulama. Luar biasa, qafal shogir dan qafal kabir. Ini saya mau kaitkan begini. Kenapa kemudian menurut Al-Imam Ibrahim bin Adham, doa-doa kita selama ini bisa jadi
kita merasa bahwa doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sebabnya adalah menurut Al-Imam Ibrahim bin Adham itu tadi, kharaqtumul Qur'an falam ta'malu bihi. Ente baca Al-Qur'anul Karim, ente baca Al-Qur'an, tetapi bisa jadi bacanya tidak secara tartil, dan tidak paham apa isinya, tidak juga memikirkan maknanya. Selain itu, jangankan ente mikir maknanya, ente amalin juga kagak Al-Qur'an. Maka kemudian kata Imam Ibrahim bin Adham, ini yang menjadi penyebab hati kita mati dan berakibat setiap doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Imam bin Adham begitu. Itu Imam Ibrahim bin Adham ngomong gitu sama orang-orang Basra. Al-Imam Ibrahim bin Adham lahir itu beliau abad 1 tahun 160. Betul ya? Tahun 160 Hijri, berarti abad pertama. Orang-orang Basra baca Al-Quran cuma tiba baca. Lah kita ini tahun abad keberapa ini? 14 lebih ya? Pengen ke-15. Lah kita sekarang kita pikirin ya kalau kita baca Quran. Kita pelajarin ya kita baca Quran. Kita amalin ya kita baca Quran. Bisa jadi Al-Quran bukan cuma sekedar kita nggak pelajari, kita nggak pikirin, kita baca juga kan? Kita baca juga kagak. Jadi kalau yang baca Al-Quran aja artinya udah dicap mati, bagaimana ya kagak baca? Kagak baca Quran. Kita kadang-kadang salah sih mempersepsikan ilmu. Artinya salah mempersepsikan ilmu gini. Kadang-kadang kita orang bilang begini kan, mas kawinnya apa? Al-Quran yang mas kawin. Perasaan kayak orang bangga banget Al-Quran jadi mas kawin. Itu perempuan benar kalau mas kawin cuma Al-Quran. Mahal. Perempuan itu maharnya mestinya mahal. Kalau cuma Al-Quran berapa diisi? Hah? Paling mahal itu paling cakep Al-Quran 200.000. Masa mau dijadiin, mau dimaja bayar mahal 200.000? Bangatan murah perempuan kalau gitu nilainya. Siapa yang dan sayangnya orang kita pada bangga. Laki-lakinya bangga dengan memamerkan Al-Quran sebagai maharnya, perempuan jadi bangga dengan dengan Al-Quran. Orang laki-lakinya luar biasa bangganya. Nih, menandakan bahwa orang Islam. Tandanya apa? Mahar gua aja kawin Al-Quran. Bodoh. Bukan Al-Quran yang jadiin mahar. Kalau kita lihat usul hadisnya, Pak, urudul hadisnya, bukan Al-Quran yang jadiin mahar. Jadi ketika itu ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, pengen kawin, kagak punya modal, gak punya apa-apa. Padahal Nabi pernah menyarankan mahar itu sebenarnya sepaling susah, satu pasang sendal dalapan ke. Pernah salah seorang sahabat kawin dengan cuma sekedar maharnya sepasang sendal. Itu kan murah banget. Kalau dia swallow. Jadi mikirin kunci ini jangan, jadi mahal. Swallow 12.000, jadi masih boleh sama Nabi, karena masih kita nggak punyanya. Tapi ditanya itu juga betul sahabat masih nggak punya, sendal swallow aja masih nggak punya. Apa kemudian? Apa yang dia punya dari Al-Quran? Saya punya apalan ini. Ajarin kepada ente, ajarin ke calon bini ente. Dan ajaran ente itu terhadap Al-Quran jadikan mahal. Tetapi lagi-lagi kemudian ulama ada yang tafsir begini, bukan ngajarin Al-Quran sesungguhnya jadi mahal, tapi begini, orang ngajarin Al-Quran biasanya dibayar. Ya. Sebab ujroh yang paling utama adalah ketika ngajarin Al-Quran. Orang ngajarin Al-Quran kemudian dapat upah, hatta dia minta upah masih boleh. Jadi upahnya sesungguhnya yang dijadiin. Jadi jangan ngajarin calon bininya Al-Quran, kapan gak jadi upahnya, dan upahnya itu sesungguhnya yang dijadiin mah. Bukan Al-Quran melek dibeliin mushafnya, udah begitu ditaruh di meja di lemari, dibuka kagak, dibaca kagak, apa pada tiengan. Itu salah.
Berpanjangan mencakap Pak Haji. Kalau di sono paling ujung di atas katanya. Katanya emang apa taruh paling ujung? Kan emang begitu. Beruntungan naruh Al-Quran katanya. Ada barang-barang itu paling ujung naruhnya. Cuma karena kagak dijambet. Karena paling ujung nggak kita jambet, jadi nggak pernah dibahas. Sampai pada pelukan, pada apa? Punya anak 6 atau pada masih kedua bukan? Jadi itu kemudian yang saya sebut tadi bahwa hari ini kita salah mempersepsikan ilmu, bukan Al-Quran kita jadikan mahal, tapi ngajarin orang tentang Al-Quran, ngajarin calon diri tentang Al-Quran, bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Quran, itu yang kemudian bisa menjadi mahal. Dan itu juga lagi-lagi sekali lagi disampaikan tadi jadi penyebab kenapa kemudian hati kita dianggap mati, sebab kita baca Quran tapi kita amal. Kalau orang baca Quran dan ngamalin aja hatinya dianggap mati, bagaimana yang tidak pernah baca Quran? Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, apalagi tadabbarun al-Quran ala qulubin aqfalha. Apakah mereka tidak memikirkan atau mentadaburkan Al-Quran? Am ala qulubin aqfalha. Atau memang di atas hati mereka Allah telah tumbuk. Wala yadurannaka annahu yaqra'ul Quran, dan jangan menipu dirimu bahwasanya dia lagi baca Al-Quran. Enggak, dia lagi enggak baca Al-Quran. Kata Allah Subhanahu hadis, mereka enggak baca Al-Quran sebenarnya. Wa qad warada an aksar munafiqi hadil ummah qurauha, dan sebutlah warid hadis bahwasanya sepaling banyak orang munafik pada umat ini adalah para qurra'nya. Para pembaca Al-Quran itu paling banyak munafik dari umat Nabi kita. Dan juga paling banyak kita kemarin memaknai qurra itu dengan sebutan juga ulama. Jadi boleh kemudian kita maknai sepaling banyak munafik umat Nabi adalah sesungguhnya para ulamanya, bukan orang-orang bodoh kayak kita. Tapi jangan udah kita menjustis dia kayak kalian. Kemarin dia kali munafik yang begitu juga. Kalau kan cuma tuh kayak munafik, boy, jangan begini. Ini begitu, emang kita siapa? Ini yang boleh menjustis dan menghukum ini bukan kita. Tapi berdasarkan hadis Nabi begitu ya. Dan kita jangan heran ketika hari ini banyak berterbangan orang-orang yang ngaku ulama, orang-orang yang ngaku ustaz, orang-orang yang ngaku kiai, tapi munafiknya luar biasa. Kesono main, sini main, sono main, sono adu domba, sini adu domba. Bukan apa? Namanya apa kalau bukan munafik? Wa ma yanfa'u dzalika wa qad asbaha al-Qur'an hujjatullahi 'alaihi, dan jadilah Quran kemudian bagi dia sebagai hujjah, sebagai sesuatu yang hujjah yang mengalahkan dia, bukan sebagai alasan yang akan memenangkan dia. Kama qala Allah Ta'ala, kama qala sallallahu wasallam, wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah buat kita, buat ente, dan bisa menjadi hujjah yang mengalahkan ente. Al-Quran kelak di yaumil qiyamah bisa jadi menjadi penolong kita, dan bisa jadi menjadi sesuatu yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Al-Quran merupakan juga namanya. Wabil hadisil akhir, dan pada hadis yang lain, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Orang yang menjadikan Al-Quran di depannya sebagai penuntunnya, niscaya kelak Allah akan tuntun dia ke dalam surganya. Wa man ja'ala khalfa dhahri, dan orang yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, dia nuntun Al-Quran. Al-Quran kudu ngikutin apa kata dia, bukan dia ngikutin Al-Quran. Maka kata Nabi, saqahu ilan nar, orang itu kelak bahkan dikirim oleh Allah ke dalam nerakanya. Adakah sekarang orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imam? Banyak, insya Allah masih banyak. Tapi hari ini juga bermunculan orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya. Orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pola pikirnya sendiri, sampai Al-Quran kemudian harus menurutin apa yang dia mau. Dia lagi viral nih, sesampai nggak lihat TikTok sih badan.
Nah TikToknya pada layar mulu sih. Biasanya pada TikTok shop doang. Antara belanja. Ini baru-baru ini mana namanya sama saya lagi. Buya Syakur ya. Buya Syakur Yasin. Ramai. Masya Allah. Dibalik pendapat-pendapat beliau. Secara akal kalau kita pikirin masuk akal. Tapi ternyata akal kan tidak berdasarkan akal kita, Pak. Yang lebih viral ketika beliau meragukan tentang kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan hitung-hitungan angka. Ini apa begini? Imam Bukhari hafal hadis itu 600.000 hadis. Kemudian yang termaktub di dalam sahihnya cuma 6.000 sekian. Ada yang menyatakan 5.700 sekian, ya sampai kemarin. Dan itu beliau pilih dari 600.000 hadis sampai kepada nilai 6.000 sekian hadis itu dalam jangka waktu 16 tahun. 16 tahun. Beliau kemudian punya hitung-hitungan begini. 600.000 hadis dibagi 16 tahun, dibagi berapa hari, kemudian dia dapat diangkat. Berarti Imamul Bukhari menetapkan hadis itu sahih berdasarkan penelitiannya cuma dalam jangka waktu sekian menit. Dan ini di luar nalar. Bagaimana mungkin seorang yang mensahihkan hadis dalam waktu sekian menit sudah dianggap sahih? Bukan teliti namanya. Dan itu dianggap di luar nalar. Tapi kemudian ada yang membantah. Maka beliau berarti mengatakan begini. Ini lagi viral-viralnya, kemudian banyak tanggapan dari para ulama ini. Kita punya anggapan orang Islam itu sekalipun dia penzina, sekalipun dia perampok, sekalipun dia maling, sekalipun dia pelacur bakal masuk surga. Kata Nabi begitu. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in syaraqa. Orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah dia akan masuk surga sekalipun dia berzina, sekalipun dia pencuri, akan masuk surga. Dan itu anggapan kita secara umum. Dia menyatakan begini. Emang surga punya siapa? Ente bisa mengklaim ente doang yang masuk surga. Berarti umat-umat lain selain umat Islam di luar itu, walaupun mereka berbuat baik, bahkan bisa jadi berbuat baiknya lebih dari berbuat baik kami dilakukan orang Islam, mereka masuk neraka dong. Bahasanya ini akal ente di mana? Emang surga punya ente, neraka punya ente. Sementara Allah sudah punya kalimat dalam Al-Quran, Allahu yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah nanti yang bakal misahin. Berarti ente telah melanggar hak prerogatif Allah. Kalau ente kemudian menganggap cuma orang Islam yang bakalan masuk surga, sementara umat di luar Islam bakalan masuk neraka walaupun banyak kebaikannya, itu luar biasa. Secara akliah kita pikirin masuk akal nggak? Masuk akal. Kata orang namanya Buya Syakur Yasin, untung namanya ada Yasin. Ada Yasin nama saya. Ada lagi SK. Hah? Kenal gak SK? Hah? Mah nonton TikTok itu kan mulu. SK itu Buya Saiful Karim. Sekali-kali lihat YouTube-nya. Sekali-kali lihat Buya Syakur Yasin dan Saiful Karim. Itu dua orang yang hari ini terkesan memaknai Al-Quran dengan pikirannya sendiri berdasarkan hadis ini tadi. Dia ingin menyatakan bahwa Al-Quran itu hari ini sudah tidak relevan lagi kita pakai. Banyak hal-hal yang tidak relevan lagi sudah pakai. Artinya apa? Al-Quran kudu nurutin apa yang dia punya pikiran, bukan dia kudu nurutin Al-Quran. Itu artinya apa? Dia ingin menyatakan bahwa Al-Quran ada di belakangnya, sementara dia ada di depan Al-Quran, nuntun Al-Quran.
Dan balasannya kalau dia baca hadis ini nggak berani. Apa? Qadahu ilan apa saqahu ilan. Nah, kalau orang jadikan Al-Quran ada di belakangnya, maka kelak di yaumil kiamat Allah yang akan giring dia masuk ke dalam nerakanya. Saya yakin mereka begitu baca hadis ini lah baca, bukan kagak baca hadis ini. Jadi jangan kemudian hari ini kita tertipu dengan hal-hal yang kayak begitu, terkesan masuk akal. Makanya kalau melihat-lihat gitu itu tuh harus dibarengi juga dengan pemahaman kita terhadap apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kalau enggak, masya Allah, ngikut kita. Bisa kita sembahyang baca Bismillah kata Pak, Fatihah juga kagak kali dalam tenggul. Jadi dua orang itu mohon maaf nanti kalau anda ada dapat itunya dan banyak penjelasan, mohon maaf. Kalau menurut saya artinya begini, kalau masuk akal. Tetapi lagi-lagi Al-Quran tidak melulu harus diikuti akal kita. Ya. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu. Orang yang mentafsirkan Al-Quran berdasarkan akal pikiran sendiri, maka Allah akan siapkan patutnya nanti di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita jangan berterus. Artinya faktanya hari ini hadis Nabi ternyata sudah terbukti. Banyak orang kemudian ingin memaksakan akalnya supaya Al-Quran ikut ke akal dia dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, tetapi menjadikan Al-Quran sebagai pengikut yang ada di belakangnya. Fatabayyana anna man akhadha bil Quran wallahu a'lam bis-shawab ilahi marji'u wal ma'ab. Demikian yang kita sampaikan. Ini waktu udah lewat ya. Waktu kan nomor hening banget. Nanti kalau udah hening lain. Karena lagi kubur ya. Kedengeran suara gertek-gertek makan kacang doang tapi orang kagak. Ya, Allah alam bisawab billahi wal Fatihah.